Oke, kembali lagi bersama saya Agung Laksono Yuda. Nah, kali ini kita akan membahas tentang sel mati. Oke, sebelum memulai videonya, yang belum cuci tangan silahkan cuci tangan. Kalau sudah, mari kita lanjutkan videonya. Oke, sel mati. Sel mati, biasanya kita sudah mengenal sel mati ya, apalagi pada manusia itu pasti identik lah dengan sel mati, sudah pernah dengar. Tapi pernahkah kalian membayangkan sel mati pada tumbuhan? Apakah ada? Jawabannya ada. Pada tumbuhan juga terdapat sel mati, terutama pada bagian daun, batang, bahkan di bagian biji, buah pun ada juga sel mati. Nah, apa sih bedanya sel mati dengan sel hidup? Sel mati merupakan sel yang tidak memiliki organel sel dan hanya terdiri dari dinding sel yang kosong dan tidak dapat melakukan metabolisme. Sedangkan sel yang hidup itu memiliki organel sel yang lengkap dan dapat melakukan metabolisme. Contohnya saja sel hidup itu kalau pada tumbuhan itu yang terdapat di dalam batang. Sedangkan kalau sel matinya itu yang di luar batang atau sel epidermisnya yang sebagai pelindung tubuh tumbuhan tersebut agar tidak mengalami kerusakan. Kemudian perbedaan strukturnya. Pada sel mati itu hanya terdapat dinding sel. Ini yang pertama sel mati dari tumbuhan singkong atau ubi kayu atau dengan nama latin Manihot utilissima. Ini adalah sel gabus yang terdapat di bagian empulur batang Manihot utilissima. Nah, dapat dilihat di sini bahwa hanya nampak dinding selnya saja, tidak ada nampak yang lainnya. Nah, kalau yang ini bukan termasuk dinding sel ya, ini kotoran yang menempel pada kaca objeknya. Kemudian sel hidup. Kalau dibandingkan dengan sel hidup itu mempunyai inti sel. Ini terlihat inti sel dan dinding selnya juga terlihat. Dan kalau di zoom itu ada berkas-berkas seperti berkas-berkas cairan. Nah, itu adalah sitoplasmanya. Ini preparat sel hidup dari tumbuhan bawang merah atau Allium cepa yang diamati dengan mikroskop cahaya. Kemudian termasuk ke penyebab kematian sel. Sel mati itu merupakan sel yang berasal dari sel hidup. Namun ada berbagai faktor yang menyebabkannya menjadi sel mati. Faktor yang pertama yaitu faktor genetik. Kemudian faktor lingkungan. Faktor genetik terbagi menjadi dua, yaitu karena memang umur sel tersebut sudah mencapai batas usianya. Sedangkan yang kedua yaitu karena sel tersebut memang terspesialisasi menjadi sel mati yang mempunyai fungsi khusus untuk tumbuhan. Kemudian kalau faktor lingkungan itu karena tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan. Contohnya saja, kalau misalkan tumbuhan tersebut hidup di tempat yang kekurangan air, kekurangan zat hara, maka tumbuhan tersebut akan mengalami kematian dan selnya pun menjadi mati. Sel yang mempunyai fungsi khusus, contohnya yaitu sel penyusun xilem, berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara yang diserap oleh akar dan disalurkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Di sini sel xilem terletak di bagian dalam batang yang ini lapisan epidermis, kemudian ada floem, nah kemudian ada xilem yang di bagian sini. Dan kalau kita lihat xilem itu berongga-rongga sehingga berongga-rongga dan bentuknya padat sehingga bisa mengangkut air dan zat hara ke seluruh tubuh tumbuhan. Kemudian sel penyusun sklerenkim. Sklerenkim pada tumbuhan berfungsi sebagai penyokong dan pelindung tumbuhan. Sklerenkim terbagi menjadi dua, yaitu sklereid dan fiber. Sklerenkim pada tumbuhan itu terdapat pada permukaan batang
buah, dan biji. Pada daun juga ada. Contohnya saja ini ada tempurung kelapa. Nah, ini disusun oleh sklerenkim yang tersusun atas sklerit atau sel batu. Selnya sangat keras sehingga mampu melindungi bagian dalam dari buah kelapa atau bagian dalam dari endosperma kelapa. Lanjut, sel penyusun periderm. Sel penyusun periderm itu terdiri dari sel mati dan sel hidup. Berawal dari velogen. Pertumbuhan velogen ke arah luar akan membentuk sel mati yang disebut dengan velum. Kemudian pertumbuhannya ke arah dalam akan membentuk parenkim yang disebut dengan veloderm yang terdiri dari sel hidup. Velum dan veloderm akan membentuk jaringan kulit gabus yang disebut dengan periderm. Apa sih fungsi dari periderm? Ini adalah fungsinya, yaitu sebagai pelindung. Jaringan gabus akan menggantikan lapisan epidermis ketika lapisan epidermis rusak. Kemudian pencegah penguapan. Susunan jaringan gabus itu sangat rapat sehingga dapat meminimalisir penguapan air karena dia bersifat hidrofobik sehingga air tidak dapat melaluinya. Kemudian sebagai pelindung kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Umumnya jaringan gabus ini akan membelah seiring dengan pertumbuhan tumbuh-tumbuhan sehingga dapat melindunginya dari kerusakan mekanis dan infeksi patogen. Terima kasih dan sampai jumpa.